Terima kasih. Pertama, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Adriansa dengan NIM 270238805 dari jurusan Teknik Industri, di mana saya akan membawakan presentasi hasil proyek kami untuk program studi kewarganegaraan. Judul yang kami buat yaitu evaluasi pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan inovasi teknologi di wilayah perdesaan atau periurban. Oke, untuk latar belakang, tentunya di era digital saat ini, teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Namun, teknologi baik dari sistem komunikasi itu sangat belum merata di wilayah perdesaan tentunya, dan begitu juga terhadap infrastruktur jalan di desa, irigasi, akses air bersih, dan fasilitas umum lainnya belum merata. Masih ada ketimpangan infrastruktur pada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur, industri, dan inovasi teknologi di wilayah perdesaan menjadi sangat langkah strategis kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah, strategi pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan penerapan inovasi teknologi itu dapat dilakukan secara merata di wilayah perdesaan atau periurban, khususnya dalam mengatasi ketimpangan akses internet, keterbatasan sarana publik, dan infrastruktur penunjang produktivitas seperti jalan di desa, irigasi, serta sumber air bersih, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hasil temuan dari proyek yang telah kita lakukan, jadi setelah kita lakukan wawancara secara langsung dengan narasumber, yaitu salah seorang masyarakat desa. Nah, wawancara tersebut mencakup pengalaman, pendapat, tantangan, dan saran dari narasumber terkait infrastruktur, industri, dan inovasi teknologi. Nah, hasil temuan yang diperoleh dari narasumber ini cukup beragam, mencakup tanggapan mengenai infrastruktur, contohnya pembangunan jalan yang masih belum merata, yang masih banyak yang rusak, fasilitas umum, dan jaringan internet yang masih sedikit sekali, hanya di beberapa daerah atau hanya desa saja yang sudah banyak jaringan, khususnya internet. Begitu juga program kegiatan usaha lokal seperti UMKM. Nah, ini masih banyak belum mendapatkan bantuan, pelatihan, alat usaha atau modal dari pemerintah. Oke, itu selanjutnya solusi. Jadi solusi yang kami bisa berikan yaitu kepada pemerintah supaya dapat fokus pada penerapan di setiap daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan jalan prioritas bagi masyarakat. Jadi kita harapkan dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus supaya perbaikan jalan ini bisa merata, karena masyarakat sangat tergantung dengan akses jalan untuk aktivitas mereka. Nah, yang kedua, memperluas jangkauan jaringan internet dengan teknologi PSAT, fiber optik, atau Starlink, terutama di kantor-kantor pedesaan, sekolah, puskesmas, serta meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas umum. Yang ketiga, memberikan bantuan peralatan produksi atau modal usaha dan menyediakan program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan pemasaran digital secara rutin. Selanjutnya, dari hasil solusi, refleksi pribadi dari saya sendiri, bahwa setelah melakukan proyek ini, terus terang saya memperoleh pengalaman langsung dalam memahami realitas pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya terkait infrastruktur, industri lokal, dan inovasi teknologi.
Nah, observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat tersebut, bahwa setelah kita dapat masukan, banyak tantangan dalam pemerataan akses layanan publik dan digitalisasi. Saya belajar pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga dan sektor swasta itu sangat perlu untuk bekerja sama membangun suatu wilayah atau daerah tersebut. Dan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan manajemen waktu, saya terasa selama proses pengumpulan dan analisis data ini sangat bagus sekali. Dan proyek ini juga menyadarkan saya bahwa inovasi tidak selalu berkaitan dengan teknologi canggih, melainkan juga bagaimana solusi sederhana dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat ke depan. Saya terdorong untuk lebih aktif lagi berkontribusi dalam pengembangan daerah melalui pendekatan berbasis data, empati, dan kolaborasi. Ya, tentunya sebagai rakyat atau masyarakat sangat bangga sekali jika suatu daerah, apalagi daerah kita sendiri itu pembangunannya cukup bagus. Dan terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil temuan proyek kami ini. Semoga bermanfaat, dan kedepannya kami juga mengharapkan supaya pemerintah selalu memandang atau melihat ke bawah supaya pemerataan pembangunan desa semuanya berjalan dengan baik, tidak hanya diutamakan di kota, tapi di wilayah pedesaan, di wilayah terpencil, begitu juga fasilitas-fasilitas umum, sekolah, puskesmas, fasilitas ibadah itu diperhatikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.